Jadi rupanya banyak sekali perkara-perkara yang seharusnya ini menjadi tugas dan fungsi seorang bunda, menjadi warobatul bait, mengatur urusan rumah tangga, termasuk di situ adalah kesehatan. Tetapi itu banyak yang ditinggalkan. Kalau ditanya, bantu suami cari duit, cari rezeki. Tapi dampaknya, ayo kita mulai back to prophetic medicine. Kembali kepada Tibun Nabawi. Kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW itu membangun kesehatan jasadiahnya, kesehatan ruhiyahnya, kesehatan emosionalnya, kesehatan sosialnya, kesehatan kejiwaannya, yang itu kemudian kita sebut sebagai suatu kesehatan yang holistik. Artinya apa? Di dalam Musnad Ahmad juz 1 halaman 37 kitabnya itu dikatakan di situ tidak ada pemberian yang lebih baik kepada seorang hamba setelah keimanannya, yaitu kesehatan. Artinya kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Jadi kalau kita sudah meneguhkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah atau isyhadu bi anna muslimun, lalu apa yang harus kita lakukan? Adalah mempelajari perkara-perkara yang bisa membuat jasadiah kita ini lebih sehat, lebih bugar. Dan ini harus dilakukan dalam rangka supaya syariat-syariat Allah itu bisa kita sempurnakan. Karena ada syariat yang memang mensyaratkan adanya kesehatan jasadiah seperti umroh atau haji misalkan, puasa. Maka di dalam puasa kan ada itu ayat yang mengatakan, dan di antara mereka pada bulan itu ada yang sedang sakit. Wa man kana minkum maridun. Berarti ini mafhum mukhalafahnya, artinya orang yang menjalankan puasa itu harus disyaratkan tidak hanya keimanan, tetapi juga adanya kesehatan. Dan itu banyak ibadah-ibadah yang menuntut kesehatan, termasuk diantaranya jihad fisabilillah. Itu juga menuntut kesehatan, apalagi cinta Quran ini luar biasa, ya kan? Rescue-nya itu sampai kalau saya ngikuti itu ujung-ujung daerah-daerah pelosok di Kalimantan. Kemarin ada salah satu Ustadz Indra namanya, kenal ya Ustadz Indra, itu yang dakwah khusus di daerah pedalaman Kalimantan, ya, datang ke tempat saya, ke rumah saya juga menceritakan kondisi untuk berdakwah di satu tempat ke tempat lain itu harus pakai sepeda motor 15 jam. Ini kan kekuatan fisiknya kalau enggak kuat gitu ya, enggak seperti yang digambarkan Rasul tadi, annahu utiya quwata salasina, yang kekuatannya luar biasa. Nah, kita ini sering jauh dari perkara-perkara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya yang terjadi adalah kita ini mudah sakit kok musiman, 3 hari sekali keroan, 3 hari sekali pijet. Habis musiman tuh itu sebulan sekali ke rumah sakit, langganan itu. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bedah. Apakah memang pola hidup kita ini telah mengikuti prophetic lifestyle, gaya hidupnya Nabi? Jangan-jangan kita ini selama ini sejak kita lahir, ibu kita juga tidak pernah mengajarkan tentang prinsip-prinsip tibul wiqai dan tibul ilaji. Itu bagian dari konsep
Tibun Nabawi. Itu ada tibul wiqai dan tibul ilaji. Jangan-jangan ibu kita ini sudah tidak punya waktu. Karena kalau ditanya, "Bu, kemana kerja?" gitu. "Pulangnya jam berapa?" "Petang." "Untuk siapa?" "Untuk kamu." gitu. Jawabannya seperti itu. Jadi rupanya banyak sekali perkara-perkara yang seharusnya ini menjadi tugas dan fungsi seorang bunda menjadi warobatul bait, mengatur urusan rumah tangga, termasuk di situ adalah kesehatan. Tetapi itu banyak yang ditinggalkan. Kalau ditanya, bantu suami cari duit, cari rezeki. Tapi dampaknya, ekses dampak ini luar biasa. Mohon maaf, saya kemarin ketemu dengan ketua PMI. PMI itu sekarang namanya pengganti dari TKI, itu kan undang-undangnya sekarang PMI. Pekerja Migran Indonesia. Beliau adalah ketua PMI Jawa Timur. Bukan Palang Merah Indonesia. Pekerja Migran Indonesia. Bu Sulis namanya. Beliau cerita, "Pak Kin, yang ada di Jawa Timur yang bekerja ibu-ibu di Hong Kong ada 7.000-an lebih. Lalu keluarganya anak suami ditinggal di rumah, maksudnya di asalnya. Lalu si ibu yang bekerja ini ngirim duit kepada suami dan untuk anak-anaknya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah duit itu sebagian besar dipakai untuk berselingkuh. Loh, kenapa berselingkuh? Loh, kehidupan berumah tangga membutuhkan ada yang dimaksud dengan ghorizatun nau, kebutuhan biologis. Seorang suami, seorang istri. Nah, saya mau cerita sedikit. Bu, jenengan itu punya kewajiban untuk melayani suami. Dan ini bagian dari ketaatan. Nanti akan saya tarik ini ke dalam kesehatan kejiwaan. Banyak pasutri-pasutri yang ternyata hubungannya tidak harmonis, ternyata ada masalah di dalam hubungan intimnya itu juga tidak berjalan dengan baik. Maka kenapa ini terjadi perselingkuhan? Ya wajar. Karena istrinya jauh di sana, bertahun-tahun, suaminya ngurusi anaknya malahan, dan kemudian ya namanya juga seorang laki-laki, dia tetap membutuhkan hal-hal yang sifatnya adalah kebutuhan biologis. Mungkin saja seorang perempuan juga membutuhkan, tetapi ekspresinya berbeda. Sudah nikah belum, Mas? Belum? Nggak apa-apa, just inform. Seorang perempuan itu akan masuk ke fase, maaf, saya sebut birahi, itu 2 hari dan 2 hari sebelum masa subur dan 2 hari setelah masa subur. Anda harus tahu, just inform. Apa lalu tandanya masa subur bagi seorang perempuan? Adalah ketika dia keluar cairan bening kayak putih telur itu lewat farjinya. Itu adalah masa di mana seorang perempuan itu sedang memasuki masa subur. Dan di masa itulah mestinya kalau itu kehidupan suami istri saat yang tepat jika akan melakukan promil. Promil itu program hamil. Nanti kalau istilah promil udah biasa, just inform dulu ya. Promil, udah tahu. Jadi itulah yang terjadi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ibu sebagai warobatul bait, yuk back to habitat aslinya jenengan itu adalah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi apa kata kunci yang bisa menjadi jembatan ini? Ibu, mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Jenengan harus mengatur urusan-urusan berkaitan pendidikan anak, iya. Terutama 12 tahun pertama. Mulai dari bayi sampai dia berumur 12 tahun. Setelah itu hantar dia ke pondok pesantren, mungkin di sini Cinta Quran atau di tempat saya juga punya pesantren di Jogja. Pesantren Tahfiz Entrepreneur. Itu usia-usia SMP itu biarkan dia belajar bersama dengan kelompok komunitasnya, teman-temannya, belajar tentang apa saja yang akan menjadi bekal masa depannya dia. Menjadi seorang ulama, menjadi seorang saudagar, menjadi seorang leader, dan semuanya yang itu nanti akan berkontribusi besar terhadap peradaban Islam di masa yang akan datang. Jadi jangan pula anak-anak kita itu diuntet terus, nggak mandiri-mandiri dia.